memang sebuah wabah. Dan ini biasa terjadi, cuma tidak ada yang penularannya secepat ini. Dari akhir tahun 2019 baru berapa bulan sudah hampir berapa negara yang kena dan kewalahan. Karena kalau kena menjadi sakit, gejalanya seakan biasa, flu biasa, batuk, sesak nafas, kepala pusing, tapi sebadan terasa sakit, kemudian mau ke rumah sakit tidak semua bisa menerima. Apalagi di Indonesia masih sangat dalam situasi yang menyedihkan, di mana banyak rumah sakit menolak pasien. Menolak baik karena takut pasien lainnya takut datang, atau karena tidak memberi penyediaan yang pas. Ada negara-negara yang siap. Italia aja kewalahan sampai minta bantuan ke negara-negara lain. Negara-negara maju aja sampai kewalahan. Nah, yang kita berikan kalau seperti di Indonesia, mudah-mudahan pemerintah lebih bisa, dan rumah sakit yang ada, baik pemerintah, rumah sakit pemerintah maupun swasta, lebih serius untuk menangani sebelum dia menjadi sama sekali tidak terkendali, mudah-mudahan. Tapi menyedihkan karena sistem kesehatan kita ini masih belum ideal. Tapi mudah-mudahan kita semua diselamatkan insya Allah. Jadi ada setidaknya kiat-kiat praktis agar kita insya Allah melindungi diri, menjaga diri, karena ini sifatnya wajib. Kalau pertemuan-pertemuan itu ada yang sifatnya itu sunnah, jadi sana aja. Sifatnya itu, tapi menjaga kesehatan keluarga, menjaga kesehatan diri dan keluarga dan masyarakat sekitar adalah suatu hal yang wajib dalam agama. Jadi ada hal-hal yang memang dulu itu kita terbiasa, tapi mau tidak mau kita harus mulai menjaga, walaupun untuk sementara waktu, agar kita bisa hidup lebih sehat dan menjaga jumlah orang yang tertular. Karena kalau tidak, kesian, istilahnya dulu kita lebih biasa salaman, pelukan, kemudian banyak jamaah, betapa sedihnya yang tawafnya aja dilarang masjid, sampai sebagian di negara Arab begitu azan bilang sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Kata seorang penulis, seakan Allah ingin menegur bahwasannya mencari Tuhan itu tidak selalu dalam keramaian dan dalam ritual-ritual. Mencari Tuhan itu tidak selalu harus dalam rumah-rumah peribadatannya. Mencari Tuhan itu bukan selalu dalam bacaan-bacaan, bukan selalu dalam ibadah-ibadah mahdhah, tapi carilah dalam diri, dalam menyendiri, dan dalam bersolidaritas kepada sesama manusia. Ada hal lain yang juga sangat penting, yaitu menjaga kebersihan itu sendiri. Karena di masyarakat kita ada kesadaran yang kurang untuk kepentingan hal itu. Dan bukan hanya permasalahan kesadaran masyarakat, tapi kurangnya fasilitas dari pemerintah. Biarin ini biar nasional semua melihat. Kurangnya fasilitas dari pemerintah untuk urusan apa? Waste management kalau dalam bahasa Inggris dibilangnya. Idaratun nafayat kalau dalam bahasa Arab. Manajemen sampah. Pertama, masyarakat kurang disadarkan. Kedua, pemerintah tidak memberikan fasilitas yang benar. Dan ini sangat menyedihkan. Kita melihat sampah dari ujung ke ujung berserakan di tengah-tengah jalan, di pinggir-pinggir jalan. Dan yang lebih menyedihkan dari itu semua adalah di tempat jalur kehidupan dan jalur rezeki, yaitu air yang mengalir. Di mata air, di sungai, di tiap perjalanan kehidupan. Bukan hanya di daerah sini, tapi hampir saja di semua daerah banyak. Seakan jalannya air sungai-sungai itu seakan tempat sampah, tong sampah. Wal'iyadzubillah. Padahal Allah telah berfirman, waja'alna, bismillahirrahmanirrahim, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan telah kami jadikan dari air segala sesuatu itu hidup. Dari pentingnya. Kemudian kita sering membaca surat Tabarak, yang setiap malam Jumat muslimin juga membaca surat Al-Mulk.
Di akhir surat Allah telah menegur, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Lihatlah, jika air yang ada untuk kalian itu menjadi kering atau menjadi rusak atau menjadi tidak jernih, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang jernih untuk kalian? Ini banyak dari kita kurang menyadari. Di rumah kita meminta rezeki dilancarkan, ya Allah rezeki kurang, rezeki seret. Tapi di amalan kita berdoa minta rezeki, tapi amalan kita membuang sampah ke sungai, sumber rezeki, jalur kehidupan. Misalkan ada banyak sungai tempat air mengalir itu, airnya bisa jernih, bisa menghidupkan sekampung, sekota bahkan, bisa menjadi sumber rezeki. Dan itu dosanya menjadi dosa sosial. Amalan bisa tidak diterima, a'udzubillah. Sementara Habibullah Rasulullah telah bersabda, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah bagian daripada iman. Nah, yang menyedihkan, kita melihat Palang, ditaruh Palang, peraturan kota kabupaten Bogor tahun 2019, tahun 2015, bla bla bla, dilarang barang siapa yang membuang sampah ke irigasi, ke sungai, ke setu atau ke mata air, maka akan dikurung 3 bulan atau denda maksimal 50 juta rupiah. Di sampingnya sampah segunung. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Pemerintah memang kurang memberikan fasilitas. Biar para pejabat semua sampai pusat mendengarkan ini, bahwasannya di tahun 2020 Indonesia masih belum punya manajemen sampah yang benar. Dan ini menyengsarakan masyarakat. Pertama, fasilitasnya tidak ada dari pemerintah. Bahkan banyaknya tempat-tempat yang di sana orang-orang tinggal, untuk membuang sampah mereka harus bayar. Lalu dapat apa kita dari pemerintah? Tanah nggak dapat, fasilitas pendidikan tidak dapat. Di negara-negara lain udah maju, pendidikan, kesehatan, tanah terjamin. Di Arab, di Barat sudah banyak negara yang maju. Indonesia adalah negara yang super kaya. Super kaya negara ini. Bahkan tukang sampah ke profesi dan kerjaan apapun bisa mendapatkan kekayaan yang cukup kalau memang benar. Musuh utama bangsa ini adalah para pejabat yang tidak mempedulikan masyarakatnya. Musuh utama bangsa ini adalah para koruptor yang hanya memikirkan kantong diri mereka saja dan melupakan masyarakat. Musuh utama negara ini bukan sosok, bukan partai, bukan ormas, bukan siapapun, tapi orang-orang yang berpikir untuk memperkaya diri sendiri saja dan memikirkan golongannya saja dan melupakan untuk maju bersama dan hidup bersama secara sejahtera. Ini adalah satu hal yang parah. Kita tahu tidak semua dalam pemerintahan itu baik. Presiden jelas bekerja, banyak kementerian bekerja, banyak pejabat kerja, tapi banyak masih berpikir pola lama, mikir untuk mengambil untung cepat, tapi menyengsarakan seluruh masyarakat. Banyak. Kita harus bisa belajar bekerja sama. Jika ini sebuah kritikan, maka ini adalah kritikan yang membangun. Karena sampah sudah tidak bisa dibiarkan lagi seperti itu. Kesadaran masyarakat kurang, dalam iklan TV kurang, dalam penyampaian radio kurang. Tidak ada sebuah penyadaran yang sifatnya intensif dan serius untuk urusan sampah. Jadi jika kita sudah tidak bisa menaruh harapan pada pemerintah yang telah puluhan tahun hadir, tetapi sampai tahun 2020 masih tidak ada manajemen sampah di Indonesia, ini adalah menunjukkan masyarakat yang terbelakang. Negara bagaimana bisa maju?